Keluaran 20 ayat 4a sampai 5a. Jangan membuat bagimu patung Menyerupai apapun, jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Shalom anak-anak, salam sukacita selalu ya. Nah anak-anak, sebelum kita ibadah dimulai, kita akan berdoa dulu ya. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, sungguh hati kami penuh dengan ucapan syukur karena semuanya anak-anak dalam keadaan sehat, diberkati Tuhan, dilindungi dan dijagai Tuhan. Pada saat ini anak-anak sudah siap membuka hati untuk mengikuti ibadah online. Tuhan berkati, urapi dengan Roh Kudus-Mu, pimpin dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Nah anak-anak, ayo bangkit. Keluarkan suara untuk memuji, menyembah Yesus Tuhan ya. Pemudinya, dan semua
suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau berkat. Kalau mau berkat, kalau mau berkat. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau berkat. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau damai. Kalau mau damai, kalau mau damai. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau damai.
Anak-anak, tadi kita sudah memuji, menyembah Yesus Tuhan. Semua sukacita bukan? Amin. Pada saat ini, ayat hafalan akan diambil dari Keluaran 20 ayat 7. Jangan menyebut Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Keluaran 20 ayat 7. Jangan menyebut Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Hafalin ya anak-anak. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu.
Nah, anak-anak, pada saat ini Tante akan meneruskan cerita dari perintah Allah. Perintah Allah yang ketiga. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Ini perintah Allah yang ketiga. Harus ditaati, harus dituruti. Nah, anak-anak, jangan menyebut oleh mulut kita nama Tuhan dengan sembarangan, dengan tidak hormat, menyebut dengan sia-sia, dengan tidak sungguh-sungguh. Itu dilarang. Tidak boleh menyebut nama Tuhan sembarangan. Kalau menyebut nama Tuhan dengan sembarangan, Tuhan menganggap bersalah orang itu. Jadi jangan sampai anak-anak melakukan kesalahan. Jangan menyebut nama Tuhan sembarangan. Ayo anak-anak, seperti apa ya Tante yang menyebut nama Tuhan sembarangan itu? Tante kasih contoh ya. Ada seorang anak yang suka latah, kaget. Misalnya ketika dia naik sepeda, gobrak gitu. Yang keluar dari mulutnya, ya Tuhan, oh my God. Nah, kata-kata itu tidak boleh. Tidak boleh menyebut nama Tuhan sembarangan. Ayo, siapa yang suka latah, yang suka kaget? Kalaupun ada, bertobat ya. Nah, anak-anak, ada juga contoh yang kedua. Jangan menyebut nama Tuhan sembarangan. Contohnya seperti ini ya. Ada seorang anak, dia memiliki tab yang baru. Hai teman, ini loh, aku punya tab yang baru. Bagus, harganya mahal sekali. Anti lemot. Pokoknya canggih. Si temannya ini menghampiri dan melihat, biasa saja. Enggak istimewa. Betul. Ini bagus sekali. Harganya mahal. Swear. Sumpah demi Tuhan. Memang tab ini mahal sekali. Lalu si anak merasa, temannya ini merasa yakin. Karena sudah swear. Udah sumpah. Udah demi nama Tuhan. Dan akhirnya yakinlah temannya itu. Nah anak-anak, di dalam Imamat 19 ayat 12 dikatakan, jangan bersumpah dusta demi namaku. Karena apa? Karena bisa melanggar nama kekudusan Allah. Anak ini bersalah, udah bersumpah dusta lagi, dan juga membawa nama Tuhan. Dan hal ini tidak boleh dilakukan oleh semua anak-anak, ya. Lalu ada juga seorang teman, dia meminjam buku kepada temannya. Hai teman, pinjam bukunya dong. Aku ingin membacanya. Lalu temannya berkata, jangan buku ini masih baru. Aku juga belum membaca semua. Dan akhirnya si anak ini berkata, janji dalam nama Tuhan saya nggak akan bohong. Nanti kalau sudah selesai saya kembalikan. Buktinya janjinya palsu. Sudah lama tidak dikembalikan. Itu juga menyebut nama Tuhan sembarangan.
Nggak boleh janji-janji palsu. Dan juga anak-anak, jauh di sana ada seorang ibu memarahi anaknya karena anaknya ini bandel sekali. Lalu mamanya marah-marah. Kamu nakal. Nanti Tuhan marah. Tuhan pukul kamu. Nah, ini ibu juga nggak boleh mengatakan hal itu. Karena hal itu juga merupakan menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Dengan sia-sia. Nah, mulai saat ini anak-anak, kita harus menjaga mulut kita. Hati-hati gunakan mulut kita untuk tidak menyebut nama Tuhan sembarangan. Yuk kita belajar ya anak-anak, untuk menjaga mulut kita tidak sembarangan menyebut nama Tuhan. Anak-anak, mungkin anak-anak bertanya, Tante, seperti apa sih kalau menyebut nama Tuhan yang tidak sembarangan itu? Kok saya jadi takut? Jangan takut anak-anak. Anak-anak bisa menyebut nama Tuhan dengan tidak sembarangan, menyebut nama Tuhan dengan benar. Contohnya, ketika kita berdoa. Ketika kita berdoa, Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, dikuduskanlah namamu. Ketika kita berdoa, kita menyebut Tuhan Yesus. Itu dengan cara yang benar. Ada juga dengan memuji, menyembah Yesus Tuhan. Menyembah Yesus Tuhan, memanggil nama Tuhan Yesus, itu juga dengan cara yang benar. Dan kita juga boleh bersaksi kepada teman-teman tentang Tuhan Yesus. Itu juga cara yang benar. Menginjil, ceritakan Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dunia. Itu juga menyebut nama Tuhan dengan benar. Itulah yang harus dilakukan oleh anak-anak. Nah, anak-anak, pada saat ini Tante akan membahas kata taat. Ya, T artinya turuti. A, agar selalu mendengar suara Tuhan. A, ajar melakukan firman Tuhan. T, taat seperti Yesus. Ya. Arti kata taat tadi sudah diuraikan ya. Anak-anak, kita harus taat seperti Tuhan Yesus. Tuhan Yesus taat sampai mati. Tuhan Yesus menebus, menyelamatkan kita semua. Ketaatan Tuhan Yesus, kita diselamatkan. Ketaatan dari Tuhan Yesus, kita diberikan jaminan kehidupan yang kekal. Dan ketaatan Tuhan Yesus, kita diberikan rumah surga yang indah untuk kita nanti. Nah anak-anak, ketaatan dari Tuhan Yesus harus kita turuti, harus kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Yuk kita taat ya, melakukan perintah Tuhan yang ketiga. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Karena nama Tuhan, nama yang maha mulia, maha yang kudus, Allah yang perkasa, tidak boleh sembarangan disebut oleh mulut kita. Nah anak-anak, sebentar kita akan mendengarkan atau melihat ya videonya bersama-sama. Shalom adik-adik, ketemu lagi nih sama Mas Lukas di kelas Pratama. Sebelum kita mulai...
Adik-adik, hari ini kita mau mengingat lagi nih tentang 10 hukum Tuhan yang Tuhan sampaikan melalui Musa kepada bangsa Israel di Gunung Sinai. Masih ingat nggak 10 hukum Tuhan tadi? Yuk, kita mulai dari 4 hukum pertama, yaitu hubungan manusia dengan Tuhan. Yang pertama, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Tuhan mau semua orang gak menyembah Allah lain dan hanya menyembah Tuhan Allah saja. Yang kedua, jangan membuat patung dan menyembahnya. Ingat gak cerita tentang bangsa Israel yang membuat patung berhala? Nah, Tuhan gak mau nih kayak begini. Yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan. Gimana ya nyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan? Kita tuh nggak boleh menyebut nama Tuhan Allah dengan tidak hormat. Kita harus pakai mulut kita untuk menjadi berkat bagi orang lain. Yang keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Nih ya, Tuhan itu udah kasih kita 7 hari dalam seminggu. Dan Tuhan cuma pengen kita nggak lupa untuk datang dan menyembah Tuhan 1 hari saja di hari Sabat. Keenam hukum berikutnya merupakan hubungan manusia dengan sesama manusia. Perintah kelima, hormatilah ayahmu dan ibumu. Ayo, di sini siapa nih yang suka nggak hormat dan nggak taat sama orang tua? Yang keenam, jangan membunuh. Yang ketujuh, jangan berzina. Yang kedelapan, jangan mencuri. Yang kesembilan, jangan mengucapkan saksi dusta atau berbohong. Yang kesepuluh, jangan mengingini sesamamu atau iri hati. Apa kita cukup nih cuman taat sama 10 perintah Tuhan yang tadi aja untuk menjadi anak-anak Tuhan yang baik? Tentu tidak ya. Selain 10 perintah Allah tadi, kita juga perlu memelihara iman kita dan merenungkan firman-firman Tuhan. Caranya dengan membaca firman Tuhan setiap hari. Ayo, siapa di sini yang baca Alkitab setiap hari? Ada? Nah, dengan cara kita baca Alkitab setiap hari, kita akan semakin memahami apa rencana Tuhan dalam hidup kita. Buat kalian yang udah baca Alkitab setiap hari, yuk kita terusin semangat baca Alkitabnya setiap hari. Nah, yang belum baca Alkitab setiap hari, gak usah khawatir. Kita mulai hari ini. Kita mulai baca 1 hari 1 pasal aja. Atau kalau mau kita ikutan sama bacaan Alkitab gereja juga boleh. Gereja kita punya bacaan Alkitab harian yang ada di buletin gereja setiap minggunya. Pokoknya kita mulai baca Alkitab setiap hari, mulai hari ini ya. Anak-anak, karena ibadah sudah selesai, kita masuk dalam doa ya. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, sungguh hati kami penuh ucapan syukur, di mana anak-anak sudah mendengar kebenaran firman Tuhan, melakukan kebenaran firman Tuhan, mentaatinya, supaya tidak menyebut nama Tuhan dengan sembarangan, tetapi menyebut nama Tuhan dengan cara yang benar, dengan banyak berdoa, muji menyembah Yesus Tuhan, dan menjadi saksi dan penginjil. Tuhan Yesus berkati mama papahnya, berkati tim Rumah Roti, berkati juga bangsa kami Indonesia, berkati Presiden kami Jokowi, hikmat kebijaksanaan untuk mengurus masalah yang ada di Indonesia. Berkati para menterinya bekerja dengan baik. Berkati semua anak-anak Tuhan yang tinggal di dalam kehidupan kawasan Taman Kopo 1, 2, 3, dan 5, ataupun dimanapun mereka berada. Tuhan lindungi, Tuhan jagai mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.